dapatnya 27 derajat untuk sholat jamaah, apakah didapat pada jamaah kedua setelah sholat jamaah pertama selesai Ustaz? Sholat dilakukan juga di masjid juga. Bagaimana dengan sholat berjamaah di musola, plaza atau kantor? Apakah dapat juga 20 derajat? Nah, ya kemungkinan enggak dapat. Kan tak bilang tadi, tergantung kekhusyuannya, adab-adabnya tempat dia sholat ya. Maksimal 27 derajat ya. Nah, kalau sholatnya asal-asalan walaupun jamaah, ya kemungkinan dapat 20 derajat atau 15 derajat gitu ya. Nah, begitu maksudnya ya. Nah, dalam kenyataannya orang buta ada bertingkat-tingkat. Ada yang buta 100%, semuanya gelap, nggak bisa membedakan malam dan siang. Ada yang buta 75%, masih bisa melihat adanya cahaya, sehingga masih bisa melihat bayangan manusia atau benda. Anjuran Nabi apakah untuk juga yang 100%? Ibnu Ummi Maktum itu 100% buta. Ya, nah, sehingga kalau hanya 75%, ya lebih ditekankan lagi untuk melatih dirinya ke masjid, ya. Nah, dengan melihat cahaya sebagai isyarat. Nah, turun hujan adalah sebab gugur kewajiban sholat jamaah. Pertanyaannya, apakah termasuk gerimis yang sedikit seperti embun? Kan sudah saya bilang, jangan bermudah-mudah dengan apa ini, udzur ya. Nah, memang udzur, tapi kita coba, kita kesulitan atau tidak untuk sholat ke masjid berjamaah. Kalau kesulitan, memberatkan, udzur. Kalau enggak kesulitan, ya cuma netes sedikit, kayak embun, enggak basah kuyup itu kok. Nah, ya. Kesulitan enggak? Masih belum perlu payung, tangannya tinggal diginikan saja, itu masih belum basah ya. Nah, begitu. Yang mendapat udzur syar'i termasuk menjaga ketertiban anak saat sholat berjamaah agar tidak bermain-main. Ya kalau ada kemaslahatan semacam itu nggak masalah, tapi dia dianjurkan ada timnya sehingga dia bisa sholat berjamaah dengan tim, nggak sholat sendirian ya. Nah, tergantung kemaslahatannya ya. Terkait udzur, apakah meeting atau rapat di kantor bisa dimasukkan udzur dalam jemaah? Rapat ini bisa disiasati, tergantung pimpinannya ya. Nah, pimpinannya bilang ditunda, ya tertunda ya. Sekian dulu istirahat, sholat nanti lanjut ya bisa ya, tergantung pimpinannya. Bahkan izin untuk sholat pun bisa ya. Nah, maaf Pak pimpinan ya, saya minta izin sholat dulu, saya menerima keputusan rapat. Gitu. Kalau rapat memutuskan kamu di PHK, siapa? Gampang saja kan. Nah, begitu. Masjid dikumandangkan adzan, tapi tidak ada jamaahnya. Itu siapa yang apakah tetap sholat walaupun sendirian? Itu tanda akhir zaman. Iya, masa dia kembali pulang ya? Ya mau nggak mau ya sholat, dia yang ada di komat, dia yang makmum. Ya, nah, barakallahu. Nah, masya Allah ya. Nah, kondisi seperti ini, ya paling nggak harus digabungkan lah, atau bagaimana janjian supaya nggak sendirian ya. Nah, atau kalau dia tahu memang nggak ada yang sholat jamaah di situ, ya sudah dia pergi ke masjid yang lain saja gabung ya. Nah, kan begitu. Nah, apalagi kalau masjidnya dekat. Nah, ini harus sholat di sini Ustaz ya. Kalau nggak di sini saya nggak bisa sholat. Nggak bu, lebih baik gabung saja ke tempat yang lain. Di saat-saat tidak ada jamaah, zuhur, asar, ya, udah gabung ke masjid yang lain saja. Atau cari solusi, ya, janjian.
Duhur asar mohon ya gantian nemeni saya satu orang, lumayan kan. Gitu. Jangan kemudian dibiarkan dia terus sendirian, adzan, iqamah, sholat sendirian. Nah ini dalam keadaan dia bisa pindah ke masjid yang lain, dalam keadaan dia bisa menghubungi temannya untuk mendampinginya, ya. Nah, wallahu taala al-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.